Halo Sobat YouTube semua, kali ini kita akan berkunjung di Makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Saat ini kita sudah berada di kawasan Makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat. Makam Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran ini menjadi satu tempat wisata religi yang berlokasi di perbukitan Gunung Jabalkat, yaitu di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Makam Sunan Bayat merupakan makam yang cukup terkenal di kalangan peziarah. Makam Sunan Bayat menjadi satu tempat wisata religi yang berlokasi di perbukitan Gunung Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan bangunan yang ada di depan kita adalah Pendopo Tembayat. Sunan Bayat merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa yang cukup populer. Sebelum menjadi tokoh penyebar agama Islam, Sunan Bayat adalah Bupati pertama Kabupaten Semarang yang memiliki kisah kelam saat menjabat sebagai seorang bupati. Selama beliau menjabat sebagai bupati, Sunan Bayat adalah seorang yang rakus dan gila harta. Setiap hari beliau hanya mengumpulkan harta dari rakyat sebanyak-banyaknya, salah satunya dengan menaikkan pajak. Suatu ketika, datanglah seorang penjual rumput yang menyadarkan Sunan Bayat atas kerakusannya pada harta. Dia adalah Sunan Kalijaga. Setelah kejadian itu, Sunan Bayat mulai berguru kepada Sunan Kalijaga dan merelakan jabatannya sebagai bupati untuk memperdalam ilmu ajaran Islam. Hingga akhir hayatnya, Sunan Bayat sangat gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Sunan Bayat dikenal banyak kalangan dan setiap harinya, makam Sunan Bayat tidak pernah sepi dari para peziarah. Arsitektur bangunan makam cukup unik karena untuk mencapai makam utama harus menaiki anak tangga yang di sekelilingnya terdapat makam lain serta kios-kios pedagang souvenir dan oleh-oleh. Di kompleks makam Sunan Bayat terdapat beberapa gapura yang akan dilewati oleh para peziarah. Bangunan gapura memiliki gaya akulturasi Islam dan Hindu. Gapura tersebut diantaranya ada Gapura Segara Muncar yang berada di pintu masuk. Dan nanti kita akan melewati beberapa gapura lagi, diantaranya adalah Gapura Duda, Gapura Pangrantunan, Gapura Plengkong Yayasan Enggal, Gapura Panemut, dan Gapura Pamencar. Mendekati kompleks makam utama, terdapat Balai Kencur yang merupakan gerbang menuju makam Sunan Bayat. Selain melakukan ziarah, pengunjung juga bisa belajar sejarah dan merasakan nuansa sejarah yang cukup kental di makam Sunan Bayat ini.
Bangunan utama makam Bayat disebut Gedong Inten. Untuk memasukinya, pengunjung melewati sebuah pintu kecil dan sempit. Dan sekarang kita sudah sampai di tempat pemakaman Sunan Bayat. Motivasi berziarah menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani yaitu antara lain untuk mengingat mati dan akhirat, untuk mendoakan, untuk mendapatkan keberkahan, dan memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi. Dan ada keyakinan dari masyarakat yang datang di sini bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam ini, maka segala keinginan pasti akan terkabul. Bahkan, bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Sunan Pandanaran Bayat ini bisa meningkatkan derajat. Sehingga tak jarang yang datang ke sini adalah orang-orang dari golongan pejabat. Dengan harapan berdoa di makam ini akan terkabul segala keinginan dan mendapatkan keberkahan. Dan kita sekarang akan keluar dari pendopo utama makam Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran ini ya. Dari kompleks makam menuju parkiran, kita bisa membeli oleh-oleh di sini, antara lain pakaian, gerabah, dan makanan-makanan khas yang ada di sekitar sini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.